Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi di video kali ini kita akan membuat video tentang proses wawancara yang dimulai dari persiapan, proses wawancara, dan mengakhiri wawancara. Di sini saya sebagai pewawancara Siti Safar Fokowun dan teman saya Marcela Klise sebagai responden. Pertama-tama, yang harus kita persiapkan dalam wawancara yaitu tema atau judul wawancara. Kemudian, persiapkan alat dan bahan. Seperti kita persiapkan alat tulis berupa pena, kemudian alat perekam seperti HP yang sedang kita lakukan sekarang, dan perekam suara dengan menggunakan HP juga. Kemudian jangan lupa kuesioner dan daftar pertanyaan-pertanyaan. Serta kita juga menggunakan alat pengukur tinggi badan dan timbangan sebagai pengukur berat badan. Selamat sore. Terima kasih untuk kesediaan waktu yang telah saudari luangkan untuk saya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Safar Fokowun, mahasiswa gizi tingkat 1. Di sini saya ingin mewawancarai saudari yang bernama Marcela Klise. Status mahasiswa, alamat di Poka. Tujuan saya untuk mewawancarai saudari agar saya bisa mengetahui status gizi saudari. Apakah status gizi saudari ini normal, ataukah kelebihan, ataukah kekurangan. Kemudian saya ingin bertanya, apakah saudari sudah mengetahui berapa berat badan saudari ataukah tinggi badan saudari? Saya belum tahu karena saya belum pernah. Oh, seperti itu. Jadi izinkan saya untuk mengukur tinggi badan serta berat badan saudari. Jadi di sini tinggi badan saudari yaitu 152 cm. Sedangkan berat badan saudari 46 kg. Nah, jadi dari tinggi badan serta berat badan dari saudari tadi, maka kita bisa menghitung status gizi pada saudari. Jadi status gizi pada saudari itu kita menghitungnya dengan menggunakan IMT. IMT itu indeks massa tubuh. Ya, jadi rumusnya itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dipangkatkan dengan 2. Jadi tadi berat badan saudari adalah 46 kilo dibagi dengan 1,52 yang dari cm dibawa ke meter, 1,2 dipangkatkan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 19,91. ya. Jadi dengan IMT itu berarti kita sudah mengetahui status gizi saudari. Jadi saudari itu memiliki termasuk dalam kategori gizi normal. Jadi aman. Oke. Jadi bisakah kita lanjut ke sesi pertanyaan? Jadi di sini saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang saya harap bahwa
saudari bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur dan baik. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa definisi dari kebiasaan makan menurut saudari? Kebiasaan makan adalah kebiasaan-kebiasaan atau hal yang sering dilakukan saat saya makan. Kemudian, bagaimana menurut saudari tentang kebiasaan makan anak-anak remaja saat ini? Kebiasaan makan remaja sekarang ini adalah mengkonsumsi makanan yang siap saji seperti mie dan jajan. Itu remaja paling suka mengkonsumsi makanan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi kebiasaan makan pada remaja-remaja saat ini? Faktor yang mempengaruhi remaja saat ini adalah faktor ekonomi. Karena banyak remaja yang hidup di kos-kosan yang kurang memiliki uang, maka hanya mengandalkan mie untuk makanan mereka setiap hari dan menjadi makanan favorit mereka. Kemudian, apa dampak yang akan timbul apabila kebiasaan remaja seperti itu? Dampak yang timbul kebiasaan remaja seperti menyebabkan dua kekurangan, yaitu kelebihan gizi akibat mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan atau mengakibatkan saja kekurangan gizi karena malas makan. Kemudian pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana dengan kebiasaan makan sehari-hari dari saudari? Saya malas makan. Kenapa bisa saudari malas makan? Karena kekurangan uang, jadi mau makan juga pikir-pikir, besok juga makan apa, hari ini makan, besok makan apa lagi. Lalu kira-kira apa menu makanan sehari-hari dari saudari? Ya, menu sehari-hari karena pokoknya seperti saya cuma nasi, mie, kadang-kadang sayur, kadang-kadang ikan. Ya, kalau tidak ada uang ya cuma makan mie sama telur. Lalu apa definisi? Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Kira-kira apa definisi dari aktivitas fisik menurut saudari? Aktivitas fisik merupakan kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Lalu apa definisi? Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa definisi status gizi menurut saudari? Status gizi merupakan keadaan tubuh akibat makanan yang dikonsumsi kita sehari-hari. Dari pernyataan saudari, menurut saudari, apa status gizi yang dimiliki saudari? Apakah saudari ini normal ataukah kurus ataukah Status gizi saya yang saya ketahui, status gizi saya normal. seperti yang tadi sudah Ya. kita hitung ya. Kemudian menurut saudari, apa kaitannya kebiasaan makan dengan status gizi? Karena makanan yang kita konsumsi akan berpengaruh terhadap status gizi kita. Untuk sesi pertanyaannya sudah ya, terima kasih. Kemudian mohon izin, di sini saya sudah menyiapkan kuesioner pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Di sini mohon izin untuk saudari mengisinya. Silakan. Jadi pada kuesioner ini saudari bisa memilih opsi A dan B dengan pilihan ya atau tidak. Jadi setelah saudari membaca pertanyaan, lalu saudari
merasa apakah pertanyaan ini sesuai. Kalau sesuai ya jawab iya, kalau tidak sesuai jawab tidak. Apakah sudah selesai? Sudah. Boleh saya lihat? Ya. Terima kasih telah mengisi kuesioner penelitian ini. Dari proses wawancara yang telah kita lalui, dari pertama hingga ke pengisian kuesioner ini, apakah saudari mendapatkan manfaat dari wawancara ini? Jadi saya mendapatkan manfaat karena selama ini saya tidak tahu berapa berat badan saya, tinggi badan saya, status gizi saya, dan keadaan status gizi dan keadaan Nona yang sudah mewawancarai saya dan menghitung semua berat badan saya. Terus sekarang saya sudah mengetahui saya status gizinya normal dan tinggi berat badan saya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati Nona. Terima kasih kembali untuk saudari yang telah bersedia meluangkan waktu saudari untuk diwawancarai oleh saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan atau tindakan saya yang tidak berkenan di hati saudari. Cukup sekian wawancara ini, saya akhiri. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Untuk kenanya, buku. Terima kasih. Selamat sore. Sore.